Di balik awan merah yang melambangkan darah dan kehancuran, tersembunyi kumpulan shinobi paling berbahaya dalam sejarah dunia ninja. Mereka semua adalah penguasa jurus-jurus yang bisa menghancurkan desa dalam sekejap mata. Mulai dari ilusi mematikan milik Itachi, hingga kekuatan dewa milik Pain yang mengguncang dunia shinobi. Dan di video kali ini, kita akan membahas jurus-jurus terkuat dari setiap anggota Akatsuki. Mulai dari teknik rahasia, kekuatan tersembunyi, dan jurus pamungkas yang membuat mereka pantas disebut sebagai legenda kegelapan dunia ninja. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, kalian jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan konten seru lainnya. Pain, Chibaku Tensei. Teknik ini adalah salah satu kemampuan pamungkas Rinnegan, mata para dewa yang diwarisi Pen dari sang legenda Rikodo Sennin. Dengan satu gerakan tangan, Pen melempar bola hitam kecil ke langit. Dari sana kekuatan gravitasi luar biasa dari bola hitam itu mulai menarik segala yang ada di sekitarnya. Shinra Tensei. Shinra Tensei adalah kemampuan mengendalikan gaya tolak-menolak. Pen bisa mendorong apapun mulai dari serangan kecil hingga seluruh desa. Namun kekuatan ini memiliki batasnya. Semakin besar skala serangan, semakin lama waktu jeda sebelum Pen bisa menggunakannya lagi. Banso Tenin. Kebalikan dari Shinra Tensei, teknik ini dapat menarik apapun ke arahnya. Entah itu manusia, senjata, bahkan serangan lawan sekalipun. Conan. Shikigami no Mai. Dikenal juga sebagai tarian Dewa Kertas, sebuah jutsu yang memungkinkannya memecah seluruh tubuhnya menjadi lembaran-lembaran kertas cakra. Dengan ini Conan bisa menyerang, bertahan, bahkan menciptakan senjata seperti pisau dan shuriken dari kertasnya sendiri. Kami no Sisa. Sebuah teknik yang bisa mengubah medan perang jadi lautan kertas mematikan. Dalam pertempurannya melawan Uchiha Obito, Conan mempersiapkan perangkap yang tak main-main. Ia memanipulasi 600 miliar lembar kertas peledak. Setiap detik selama 10 menit, kertas-kertas itu meledak tanpa henti, menciptakan lautan ledakan. Uchiha Obito. Kamui. Kamui bukan sekedar teknik ruang waktu biasa. Dengan mata mangekyu saringan miliknya, Obito mampu memindahkan bagian tubuhnya ke dimensi lain dalam sekejap. Serangan apapun baik fisik maupun ninjutsu akan langsung menebus tubuhnya tanpa menyentuh sedikit pun. Bakufu Ranbu. Secara harfiah berarti tarian badai ledakan, sebuah jutsu yang menggambarkan betapa mengerikannya kekuatan kombinasi antara api dan angin milik Obito. Dalam teknik ini, Obito menggunakan elemen api tingkat tinggi untuk menciptakan semburan ledakan beruntun yang bergerak seperti badai. Gudo Dama. Saat Obito menjadi Jinchuriki dari Jubi, ia melampaui batas manusia biasa. Gudo Dama atau bola hitam itu terbuat dari campuran kelima elemen dasar cakra dan ditambah elemen yin dan yang. Artinya tak ada jutsu biasa yang bisa menandingi kekuatannya. Sentuhan dari bola itu atau apapun yang disentuhnya akan lenyap seketika hingga ke tingkat atom. Deidara. C2. C2 atau Clay Dragon adalah jurus menciptakan naga raksasa yang bisa meluncurkan bom mini ke segala arah. Naga ini bukan sekedar kendaraan udara, tapi juga senjata pemusnah masif. Setiap bom kecil yang ditembakkan memiliki kekuatan ledakan besar untuk meratakan medan tempur dalam sekejap. C4. Dalam teknik ini, Deidara menciptakan replika raksasa dirinya menggunakan tanah liat eksplosif, lalu meledakannya hingga melepaskan jutaan bom berukuran mikro ke udara. Partikel-partikel itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tapi ketika terhirup oleh lawan, mereka masuk ke dalam tubuh. Setiap bom kecil itu meledak dari dalam dan menghancurkan tubuh target hingga tak tersisa. C0. Teknik terlarang ciptaannya sendiri. Dengan menggunakan mulut di dadanya, ia menelan segumpal tanah liat peledak yang mengandung cakranya sendiri, dan ia berubah menjadi bom manusia terbesar dalam sejarah dunia ninja. Ledakan dari teknik itu begitu besar, bahkan mampu menghancurkan area dengan radius lebih dari 10 km. Sasori. Boneka Hiruko. Sasori selalu bersembunyi di balik boneka yang ia sebut Hiruko. Boneka itu sekilas terlihat seperti monster berzirah baja dengan ekor kalajengking mematikan. Hiruko berfungsi sebagai perisai sekaligus senjata. Ekor logamnya mampu menembus pertahanan lawan, dan setiap serangannya dipenuhi racun buatan Sasori yang bisa melumpuhkan tubuh musuhnya dalam hitungan detik. Pertunjukan 100 boneka. Sebuah teknik yang menunjukkan puncak dari seni Kugutsu. 100 boneka keluar dari gulungan yang masing-masing membawa kemampuan dan senjata berbeda. Plus yang mengerikan adalah setiap bonekanya sudah pasti berasal dari manusia hidup.
Boneka KZKG ketiga. Boneka terkuat yang pernah diciptakan Sasori dan berasal dari manusia hidup yaitu KZKG ketiga. Boneka ini meniru persis kekuatan KZKG ketiga yaitu mampu mengendalikan pasir besi. Dengan pasir besi yang bisa berubah bentuk menjadi jarum, pedang, atau perisai logam. Selain itu, setiap butiran pasir besinya mengandung racun khas Sasori dan menjadikan boneka ini sebagai senjata pemusnah yang nyaris tak terbendung. Uchiha Itachi. Tsukuyomi. Salah satu genjutsu atau ilusi tentang penyiksaan batin yang melampaui batas realitas. Begitu korban menatap mata Itachi, mereka langsung terjebak di dalam dunia ilusi ciptaan Itachi sendiri. Itachi bisa membuat 1 detik di dunia nyata terasa seperti 3 hari penuh penderitaan bagi korbannya. Amaterasu. Api hitam abadi yang dikatakan tidak akan pernah padam sampai targetnya benar-benar musnah. Panasnya dikatakan setara dengan inti matahari dan mampu membakar apa aja. Begitu tatapan Itachi mengunci targetnya, musuh tidak akan ada jalan keluar untuk kabur. Susanoo. Teknik ini melindungi penggunanya dalam wujud dewa perang raksasa. Susanoo bisa dijadikan perlindungan ataupun senjata untuk menyerang. Tangan kanan Susanoo-nya Itachi memegang pedang Totsuka, senjata spiritual yang mampu menyegel apapun yang disentuhnya ke dalam dunia genjutsu abadi. Hoshigaki Kisame. Suiton Dai Bakusui Soha. Dengan jurus ini, Kisame mampu menciptakan lautan buatan di tengah daratan. Volume airnya begitu besar hingga mengubah seluruh medan tempur menjadi samudera luas. Ketika berada di dalam air, Kisame menjadi benar-benar tak terbendung. Ia bisa bergerak secepat hiu dan menjadikan dirinya sebagai pusat dari lautan buatan itu. Suiton Sensokuko. Sebuah jurus tingkat tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh ninja dengan kontrol cakra luar biasa seperti Kisame. Dengan jutsu ini, Kisame bisa menciptakan ribuan hiu air yang menyerang lawan dari segala arah, membentuk lautan kematian yang tak bisa dihindari. Kakuzu. Jiongu. Teknik ninjutsu terlarang milik Takigakure. Kakuzu mencuri teknik ini sebelum pembelotannya dari Takigakure. Kemampuannya adalah mengubah anatomi tubuh penggunanya menjadi kumpulan benang hitam misterius. Dengan ini Kakuzu bisa menjahit dan menyambung kembali bagian tubuhnya bahkan setelah hancur berkeping-keping. 5 jantung. Dengan teknik Jiongu tadi, memungkinkan Kakuzu mengambil jantung musuhnya, lalu menggunakannya untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Setiap jantung memberi Kakuzu elemen cakra berbeda, menjadikannya pengguna multi-elemen yang mematikan. Dalam pertarungan, Kakuzu bisa menyerang dengan api, angin, air, tanah, bahkan petir secara sekaligus. Hidan. Keabadian. Teknik keabadian yang membuat tubuh Hidan tidak bisa mati. Tidak peduli seberapa parah ia terluka. Kekuatan ini lahir dari ajaran sesat bernama agama Jasin. Dan meskipun tubuhnya terpotong-potong sekalipun, hal itu tidak bisa membuat Hidan mati begitu saja. Pengendalian kematian darah. Sebuah ritual suci dari sekte Jasin. Setelah meminum darah musuhnya, Hidan dapat menghubungkan tubuhnya dengan tubuh lawan melalui sebuah ritual simbolik. Begitu darah korban masuk ke tubuhnya, Hidan melukis simbol Jasin di tanah dengan darahnya sendiri. Dia mengaktifkan ritual terkutuk. Tubuhnya berubah menjadi pola hitam putih, menandakan bahwa jutsu telah terhubung. Setiap tusukan atau luka yang Hidan buat pada dirinya sendiri langsung berpindah ke tubuh lawan. Zetsu. Narikawari no Jutsu. Jutsu unik milik Zetsu putih ini memungkinkannya untuk menyamar jadi siapapun untuk berbagai tujuan. Meskipun sifatnya mirip dengan jutsu transformasi standar yaitu Henge no Jutsu, tapi teknik ini dapat mengubah bentuk cakranya sesuka hati dan menjadi duplikat sempurna dari orang yang dia tiru. Possession. Ini adalah teknik Zetsu hitam untuk pengambil alihan kesadaran penuh korbannya. Korban yang dikuasai tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya dan menjadikan Zetsu hitam seperti parasit hidup yang memanipulasi mereka dari dalam. Jadi jurusnya siapa yang menurut kalian paling kuat di anggota Akatsuki? Kalau menurut gue sih udah pasti jurus-jurusnya Itachi. Karena dengan kecerdasan dan keterampilannya, Itachi bisa menggunakan jurus-jurusnya dengan maksimal. Kalau kalian ingin mengeluarkan opini kalian, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!